wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ngaji bareng di TVRI. Nyaman di hati. Ngaji bareng di TVRI. Nyaman di hati. Ngaji bareng di TVRI. Nyaman di hati. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa ngaji bareng di TVRI, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ibu-ibu yang di studio, apa kabar semua? Alhamdulillah. Yang penting hidup ini sehat, ibadah lancar, uang banyak, utang gak ada, enak tuh Bu ya. Kenapa masalah amin kuat kali ini? Masya Allah. Nah pemirsa ngaji bareng di TVRI, episode kita kali ini mengangkat sebuah topik yang sangat menarik sekali, yaitu ketauladanan Nabi Ibrahim alaihi salam. Mumpung ini bulan Dzulhijjah, kita mencoba ingin mensuri tauladani Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang kita sebut juga namanya di dalam tasyahud kita, di dalam salat kita. Mudah-mudahan kita nanti bisa bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Amin. Ya Rabbal Alamin. InsyaAllah akan dikupas tuntas oleh Tuan Guru kita, Al-Ustadz Al-Mukarram, yakni Al-Ustadz Abdul Muhaddiri Tonga, MPD. Hafizahullah, semoga Allah menjaga beliau. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Apa kesibukan Ustaz? Makin hari makin Masya Allah ya. Bawaan badan Ustaz. Adalah kelebihan orang yang gemuk, tak nampak susah. Oh, Selalu gitu. senang. Selalu senang. Mudah-mudahan Allah menjaga Ustaz selalu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, untuk membangkitkan semangat kita kenalkan dulu pemirsa yang ada di studio kita ini. Sudah cantik-cantik ya. Yang cantik, yang enggak juga ya Bu ya. Masya Allah. Pertama, Majelis Ta'lim Aulia Tanjung Selamat. Ada yang mau disampaikan? Nah, silakan Bu. Aulia. Alhamdulillah. Oh, udah itu aja. Iya, tepuk tangan Bu, Masya Allah. Kemudian Majelis Taklim Istiqomah KPUM Deli Tua. Masya Allah. Mau kemana Ibu? Selalu berjalan di jalan Allah. Itu aja. Masya Allah. Tepuk tangan Bu, Masya Allah. Kemudian Majelis Taklim Al-Akhwanul Arabiyah. Ini orang-orang Arab Ustaz, Masya Allah. Yuk silakan. Al-Akhwanul Arabiyah, menjaga persatuan menuju ridho Allah. Coba ulangi Bu. Coba, ya tepuk tangan Bu, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita diundang Bu ya ke Saudi Arabia ya, Masya Allah. Tapi kok ada muka Jawa aku tengok, Masya Allah. Kemudian yang keempat, Majelis Taklim Raudatul Rahmah Binjai. Mana? Masya Allah. Mana mikrofonnya? Silakan Bu. Silakan. Ibu-ibu solehah, apa kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Tepuk tangan Bu, Masya Allah. Alhamdulillah pemirsa ngaji bareng di TVRI. Sudah tak sabar rasanya kita ingin mendengarkan kajian tentang ketauladanan Nabi Ibrahim alaihi salam. InsyaAllah akan disampaikan oleh Tuan Guru kita Ustadz Abdul Muhaddiri Tonga, MPD. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Ungkapan syukur dengan lapas alhamdulillah, salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad
Mudah-mudahan kita layak menjadi umat yang mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah, ada ungkapan dari seorang ulama, Ibnu Hajar Al-Asqalani, menulis kitab Al-Isti'adad Liyaumil Mi'ad. Ungkapan beliau ini adalah salah satu gelar dari Ibrahim alaihissalam sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Lalu orang bertanya kepada Ibrahim, "Li syai'in ittakhadhaka khalila?" Apa alasannya kau wahai Ibrahim Allah gelar sebagai kekasih Allah? Pertama, ikhtartu amarallah min ghairi amri. Aku lebih mendahulukan urusan Allah daripada urusan yang lain. Jadi sekarang ini yang banyak kita salah. Kita lebih dahulu meluruskan urusan orang lain daripada urusan Allah. Semua Ibrahim lakukan. Lihat dari peristiwa ayah kandungnya bernama Azar. Mana yang dia dahulukan? Walaupun saat ini kita dengar Azar itu sebagai ayah kandung Ibrahim menyembah berhala, sepakat ulama tafsir lebih banyak mengatakan Azar itu gelar bagi pembuat patung berhala. Apa doa Ibrahim? Walau ayah kandungnya, walau tak nyampe dakwanya, tapi Ibrahim dengan santun berdoa, waghfir li abi innahu kana minadh dhallin. Ampuni ayahku ya Allah, walaupun dia berbuat sesat. Maknanya apa? Ibrahim tetap memilih dakwahnya daripada memilih ketaatannya kepada orang tuanya. Bolehkah kita memilih itu? Boleh, selama kita tidak melanggar perintah Allah. Sekarang banyak orang melanggar perintah Allah karena memilih lebih cinta kepada keluarganya. Berapa banyak orang sekarang, Bu, mencuri gara-gara permintaan anak dan istri. Rela dia menjual narkoba karena pengen lihat anaknya senang. Alasannya kenapa? Lebih takut dia kepada anaknya tak bahagia daripada melanggar perintah Allah. Maka ibu jadi seorang perempuan itu, jadilah orang yang menerima apa adanya. Karena pilihan ibu adalah pilihan Allah. Segala sesuatunya. Walaupun sekarang suami ibu yang bukan ibu inginkan, tapi Allah takdirkan pilihan ibu telan makan-makan hari ini. Tidak bisa. Kadang-kadang banyak orang sekarang begitu. Aku sebenarnya Ustadz, bukan ini pilihanku Pak Ustadz. Waktu gadis aku Pak Ustadz, ada yang datang polisi, ada yang datang PNS, ada yang datang dokter. Cuma nasibku tukang becak Pak Ustadz laki. Tidak bisa. Kenapa? Pilihan Allah yang harus kita terima. Apa yang kita inginkan belum tentu itu yang Allah berikan. Ibu ya, kalaupun pengen awak laki awak pengusaha, Bu kan? Kalau bisa laki awak pengusaha, pemborong, tapi yang dapat pembohong, macam mana mau dibuat? Nah, ini maknanya itu apa? Ibrahim alaihissalam selalu mendahulukan pilihan Allah daripada pilihan yang lainnya. Makanya yang kedua, wa ma ihtamamtu bima takaffalallah. Apa Ibrahim alaihissalam sebabnya digelar sebagai kekasihnya? Tak pernah resah atas ketentuan rezeki Allah berikan. Nah, maka rezeki ini Bapak Ibu kata Imam As-Sauri, ar-rizqu talibani. Rezeki itu ada dua caranya. Ada yang datang, ada yang dicari. Ya, ada yang datang tapi tak dicari. Apa ini? Orang yang sudah sempurna ibadahnya, makbul doanya. Wali-wali Allah, tuan-tuan guru, khalifah. Ibu tengok nggak pernah kerja dia, datang gubernur, datang wali kota, angkat doa cair. Awak berdoa puluhan tahun tak cair-cair. Jadi jangan samakan. Kenapa? Memang letak rezeki dia dari doanya. Aku Pak Ustadz ada tetanggaku nggak pernah kerja, nggak pernah asik di rumah aja Pak Ustadz. Tapi banyak datang tamunya. Tak sama cara rezeki kita dengan rezeki dia. Ada rezeki kita yang mencarinya. Itulah usaha. Tapi beda Bapak Ibu. Usahanya boleh sama, rezekinya pasti berbeda. Sama-sama jual lontong, sama-sama jual bakso, sama-sama jual gorengan. Tapi beda rezekinya, walaupun sama bahannya. Maka orang yang nggak takut pergi rezekinya, kalau orang minta bahan, kakak jual bakso lagi sekali, kayak iya. Apa bahannya? Tepungnya sekian, dagingnya sekian. Ah, nanti tambah ini, tambah ini. Nggak takut dia. Kenapa? Usahanya boleh sama, rezekinya berbeda. Tapi orang yang nggak punya iman, apa rezekinya? Kau cari sendiri, Jangan tak tanya aku, jangan tak tanya. Ada aja kau. Sama-sama jualannya kita kan. Marah dia. Kenapa? Takut dia rezekinya berkurang karena berbagi rezeki kepada orang. Makanya Bu, mohon maaf ini, hari ini kita belajar rezeki sekarang banyak perempuan yang tak bisa terima. Ibu tengok kejadian di televisi itu. Enggak nerima dia, lakinya gajinya sekian, dibakarnya. Ngeri. Iya, hati-hati Ustaz. Allah. Bagusan dapat bini awak, cerewet dia tapi tak berbekas di hati apa yang di hatinya diungkapkan. Bang, uang tinggal sekian bang, kerja sikit. Daripada perempuan nggak tahu apa maunya, diam-diam rupanya rencana jahat.
Sudah dipersiapkannya menghabisi suaminya. Ngeri. Ini diam-diam ini, otaknya beda ini. Awas kan? Iya. Tawa aja Ustaz katanya. Makanya kan, macam mana biar nikmat rezeki ini Pak Ustaz? Bahasa pertama, la ta'is hayatan wa la tusbihuka. Jangan ikut gaya awak yang di luar kemampuan kita. Ibu-ibu pengaji yang datang ke TPR ini kan beda-beda. Tasnya beda harganya. Kan ada sama mereknya rupanya, KW kualitasnya ada. Kan jilbabnya sama warnanya, beda bahannya. Ada yang semeter 20.000, waktu cuma satu jilbab 20.000. Kan macam-macam. Makanya jangan dipaksa berlari cepat, awas terjatuh badan terhempas. Maksud dituju belum tentu dapat, benda di tangan habis terlepas. Betul. Saya aja dengan Ustaz Jarod, sama-sama Ustaz, beda gayanya. Aku bersarung bukan karena nggak ada yang muat lagi, makanya elastis ini. Beliau pakai celana, agak keren dia, cocok dengan postur badannya. Tak bisa kupaksa gaya beliau dengan gaya saya. Dia pakai baju batik, walaupun agak maju ke depan, nampaknya toke dia. Aku bukan karena toke, banyak bontot yang sudah masuk ke dalam jadi konsumsi. Beda-beda. Ibu pun begitu. Kan Muhammad, caranya jangan resah. Rezeki itu berbeda datang cara. Ada rezeki setelah menikah. Betul bukan? Makanya ada bapak itu banyak kali rezekinya Ustaz. Kenapa? Nikah aja kerjanya. Itu pula rezekinya. Masya Allah. Yang kedua, ada rezeki dari anak. Betul kan? Di antara kita yang hadir ini, kan ada orang sebelum menikah susah. Begitu menikah, dapat rezeki, istrinya pembawa rezeki. Udah, begitu Muhammad nanti mau punya anak, rezekinya pembawa rezeki, anaknya. Makanya setiap kita punya rezeki, tapi Allah tunda kapan kita terima. Ada setelah kita menua, baru Allah kabulkan rezeki kita. Makanya Ibrahim tak pelit. Tengok doanya. Allahumma aghnini bi iftiqar ilaika wa la tafqirni bi istighnai anka. Ibrahim berdoa, ya Allah, kayakanlah aku, kekayaanku hanya untuk kebutuhanmu. Wa la tafqirni, jangan miskinkan aku. Kalau miskin aku nanti, bagaimana kebutuhanku? Maknanya apa? Ibrahim tak minta kaya, dia minta cukup. Tapi kecukupannya untuk kebutuhan agama Allah. Dia tak boleh miskin. Kenapa? Kalau miskin, tak bisa berbuat apa-apa. Maka mintalah kaya secukupnya untuk kebutuhan kita, untuk agama Allah. Kaya kali pun kita semakin jauh waspada. Apa kata ulama Abu Hajim? Kullu ni'matin la tuqarribu minallahi fahiya baliyah. Setiap nikmat bertambah-tambah, orangnya tak dekat kepada Tuhannya, fahiya baliyah. Makanya kalau ada kita di sini miskin, enggak kaya-kaya, Allah tahu. Kau cocok miskin aja lah kau. Handphone ke wajah baru udah live aja kerjamu. Halo guys, kalian di mana? Kami TPRI loh, ya Allah. Kalian di rumah mana main? Allah. Padahal paketnya hotspot punya orang. Ini banyak kita begitu. Gayanya ya Allah. Ada lagi lebih heboh lagi. Ada lagi heboh. Handphonenya 2, paketnya nggak ada. Asalkan datang WiFi aja harapannya. Nggak akan nampak WA-nya 2 garis kalau nggak Muhammad singgah ke rumah orang. Mengharapkan WiFi. Jadi Muhammad jaga baik-baik. Makanya saya orang kampung omak kami bilang dulu, kenapa orang-orang kampung dulu banyak berhasil? Karena tak banyak gayanya, yang penting sampai targetnya. Begitu dulu. Walaupun dia naik sepeda, walaupun dia jaga masjid, walaupun dia ngajar ngaji, tapi sampai targetnya sarjana. Orang sekarang, kalau enggak dibelikan kereta, tak mau sekolah. Kalau enggak diganti handphone, marah-marah. Kalau enggak sekolah ternama, malu dia. Kenapa? Karena dia memaksakan gaya dia yang bukan sesuai kemampuannya. Maka ibu juga begitu. Ada juga yang jawab, Ustaz, kadang-kadang laki awak yang tinggi gaya. Ada juga memang begitu laki-laki ini. Gayanya kayak toke. Oh, kalau makan nanti di mana-mana, semua mau dibayarnya. Berapa? Udah. Ini bang, udah. Ibu-ibu nih, mana mau kayak gitu. Kau udah makan sama tek-tekan. Kau berapa tadi? Sini. Betul. Kena bukan perempuan ini pelit. Tahu dia kemana pengeluaran duit itu. Ibu ya, makanya kau naik angkot, goceng pun itu. Naik angkot nanti pulang, kau goceng.
Kok laki-laki? Mana pula? Oh, rokoknya dibayarnya, makannya semua dibandarinya. Kenapa? Merasa dia yang nyari dan merasa dia sepuasnya memberikan. Makanya salah satu Muhammad orang perempuan hebat tuh, makanya kita ceritakan sedikit. Ismail pernah bercerai dengan istrinya. Ya kan? Kenapa? Alasannya sederhana. Datang Nabi Ibrahim menjumpai rumah Ismail. Ketika Ismail itu keluar rumah, datanglah Ibrahim di luar rumah. Ditanyanya istri Ismail, "Kaifa aisukum kum." Kan jauh jaraknya, mendengung dia jadinya kan. Kan agak berjarak dia, Bu, agak berjarak. Jadi menggema dia, kan enggak ada orang kan. "Kaifa aisukum kum." Bagaimana kehidupanmu dalam rumah tanggamu? Macam mana kehidupan kalian? Kata Ibrahim. Apa jawab istrinya, Bu? "Nahnu min diqin wa syiddah." Coba, kami lagi banyak masalah, sempit rezeki. Maksudnya apa? Tak boleh awak ceritakan susah awak sama orang. Saya mohon maaf, asalkan jumpa dengan mamak saya, Ustaz Jarod kok pulang. Macam mana dia? Lancar? Lancar, Mak. Serius. Walaupun dalam keadaan, sekarang tengok, sikit-sikit nelpon, "Mak, ya Allah, Mak, nggak ngertilah kami di Medan ini loh, Mak, ya Allah. Semua serba duit, Mak. Uang kos, semua lah, uang lampu, uang toke. Allahu Akbar. Dalam Mak, balik aja lah aku, Mak." Membuat stres orang tua itu. Jangan ceritakan. Ya, Muhammad. Kenapa? Lihat. Seorang ulama bernama Ibrahim Ad-Darimi, kata beliau apa? Sulaiman Ad-Darimi kata beliau 3 yang tak boleh diceritakan. Pertama, la tuhaddis bi musibatik. Jangan ceritakan dukamu karena orang membencimu akan menertawakanmu. Jangan ceritakan duka awak, susah, mau banyak utang awak. Macam ibu ni lah, senyum, macam mana, ngaji bareng, alhamdulillah. Padahal di otaknya, Allah besok hari Selasa. Nggak perlu orang tahu itu, betul Bu? Ya kan? Ada lagi ungkapan ulama, ini kita ambil pendapat ulama. Apa ungkapan kedua? Zinun al-Misri. Ini bagus bahasanya. Apa kata ulama ini? Bisruhu fi wajhihi wa huznuhu fi qalbihi. Wajahmu gembira, cukup dukamu dalam hatimu. Kan bahaya ini bukan? Kita kan tahu di sini siapa yang banyak masalah. Tahu. Tengok aja jedaknya. Ada orang sampai di TPR ini nggak ada senyum, diam. Orang udah kakak diam. Adapun kamera diam. Kamera nggak apa-apa. Masya Allah. Makanya sore-sore gini, enak kayak gini acaranya. Ini udah sore, datang jam 5, nggak ada roti apa-apa, cuma air, ngangak kena AC kering. Ha. Masya Allah. Itu maknanya, Bu. Apa lagi, Bu? Masih ada waktu, Zat? Masih ada. Yang ketiga, apa kelebihan Ibrahim sebagai Khalilullah? Ini yang berat kita ini. Wa ma ta'assaitu wa ma taghaddaitu illa ma'ad-dhaif. Ibrahim tak mau makan siang, Ibrahim tak mau makan malam illa ma'ad-dhaif. Kalau bukan dia mendatangkan tamu makan ke rumahnya. Inilah yang berat itu. Makanya dalam Al-Qur'an ada dijelaskan kan apa? Bagaimana kau surah Az-Zariyah ayat 12, apakah kau tak melihat bagaimana cerita Ibrahim datang tamunya yang dia tak kenal? Apa yang diberikan Allah? Dia berikan anak kerbau yang dibakar sebagai dia menghormati tamunya. Makanya kita mohon maaf, Bu, ada tamu juga yang dibenci Nabi. Siapa itu? Syarrut tu'amul walimah. Tamu yang dibenci Nabi makanan, kata Rasulullah, tamu orang pesta. Kenapa Rasul benci bertamu kepada orang pesta? Yud'a ilal aghniya wa yutraqa minal fuqara. Karena yang kaya datang dihormati, yang miskin bertamu tak dihargai. Kan Bu, kalau datang wali kota, gubernur, kepala dinas, mejanya VVIP. Datang wakni perwiritan yang dari mana? Dari Binjai, berdirilah dia, nggak ada tempat duduk. Kenapa? Udah penuh kata. Coba. Saya mau cerita sedikit Ustaz Jarod, mohon maaf ini Ustaz. Saya beginilah gaya saya, Bu. Ustaz Jarod tahulah, karena sering juga di Binjai kan. Saya pernah menghadiri undangan orang kaya. Undangan ceramah pernikahan. Pakai EO. Datang saya, datang EO-nya. Pak tolongnya Pak ya, ke belakang ya, ke belakang. Nggak tahu kok siapa yang datang ini. Duduklah saya di belakang. Datang ahli bait. Ustaz udah di mana Ustaz? Di belakang Pak. Kenapa tak ke depan? Majulah aku.
Ini yang ngusir aku. Pucat dia. Oh, enggak tahu Ustaz. Penceramah. Kenapa enggak kau tanya, aku bilang. Emosi aku nengoknya. Pikirnya aku BKM kayak gini bersarung-sarung. Lebih cocok BKM. Janganlah menilai orang begitu. Kenapa? Tengok, dari situlah Muhammad menerima tamu Ibrahim yang ditunda Allah hajat Siti Sarah 83 tahun dalam kitab Miskatul Anwar dikabulkan Allah. Kenapa? Rupanya tamu yang datang tadi memberikan kabar gembira, kau akan punya anak dari rahimmu, lahirlah Ishak. Maksudnya apa? Tak tahu kita tamu mana yang makbul doanya ketika datang ke rumah kita. Hajat yang lama kita ditunda Allah. Mungkin tamu yang datang itu membuat terbuka hajat kita yang Allah tunda, Allah kabulkan. Makanya kalau ibu nggak dapat wirid, jangan ditolak. Ini enggak ketua wirid, giliran Jumat depan Kak Yani ya, janganlah. Asik nolak aja kerjanya. Jadi siapa lagi wirid? Tahu lah orang aku korban. Kenapa kau dipindahkan? Pak Ustadz nggak jadi tempat Wa'ani, tempat Kak Sri aja pindah. Cobalah. Besar hikmah tamu ini. Cuman dalam kitab Mu'ajatul Mu'minin Al-Imam Jamaluddin Al-Qasimi penulisnya. Ada syarat orang bertamu. Dengar baik-baik Bu. Pertama, masuklah seperti orang buta. Yang kedua, keluarlah seperti orang bisu. Apa maknanya? Masuk kita seperti orang buta ke rumah orang, tak ada yang kita salah tengok di rumah itu. Tak ada. Kadang-kadang kita kalau masuk ke rumah liar, liar dari mulai sudut. Enggak bisa kuroba ini. Ibu ini nengok muka aku kayak haji dari tadi. Tengoklah semua nanya. Berapa ukurannya ini Kak? 6x5. Oh kecil juga ya. Ngapain dibilang? Kecil ya, makanya panas sekali nggak ada ruang angin. Ya Allah. Berapa kau ambil ini? 400 juta Kak. 400 juta. Berapa kamarnya tadi? Dua kamarnya ya. Pas-pasan kali ya. Ini saran ya, saran. Ini maunya bongkar, ini bongkar. Ruang tamunya ratakan. Dapurnya sorong, kamar mandinya majukan. Apa hak kita membongkar rumah orang, kita aja numpang di situ? Ini kan hak, makanya Bu, kalau ini mau omak kusat memang orangnya bukan ustazah omak kami. Tapi omak saya Bu, apa yang diceramahkan ustazahnya di kampung Wirid diceramahkannya sama saya. Ibu pun begitu. Ibu tak bisa jadi muallimah di perwiritan, jadi ustazah di lingkungan keluarga. Tak saja nih. Tadi ada ustaz di TPRI, ustaz di Tonga, entah apa-apa ceramahnya, pokoknya lucu kan. Apa ceramahnya Mak? Oh rupanya nggak boleh bertamu nanya-nanya kayak masuklah seperti orang buta, pulang seperti orang bisu. Saya Mak saya begitu Bu. Deal, yo Mak, nanti kau ke rumah orang, sampai sekarang ini, nanti kau ke rumah orang numpang, biar dikenangnya kau, entah ada anak-anaknya yang kecil-kecil, siapkan uang-uang jajannya. Apa maknanya? Biar teringat dia kau pernah bertamu ke rumahnya. Mak kami itu Bu, mak kami bukan ustazah. Jadi kau asalkan nanti, apalagi kalau kau pun nanti ke rumah orang, bawalah tanda buah tangan. Orang sekarang sudah mulai hilang, asyik ngunyah aja mau, ngasih tak mau. Ini orang sekarang itu. Kalau dulu Bu, asalkan mau ke tempat kawan, Muhammad istilah kami orang Labuhan Batu Bu, pinomat. Tahu yuk pinomat? Tak bisa banyak, sikit. Tandanya saja. Kan belikan roti-roti yang harga 20, kan? Roti bantal yang enggak ada selainya. Cekian waktu, cekak. Sampai rumah. Nah, nggak ada selainya. Ya kan? Begitulah kita Bu. Ini kadang-kadang kita mau kita makan, tapi nggak mau kita berkorban. Banyak kadang-kadang salah paham kita. Yang kedua Muhammad, ta'zilut ta'am min ikramid dhayyib. Kata ulama kita Bu, suguhkanlah makanan bentuk kita dihormati. Nah, kalau kami orang tafsir ada namanya mengoloi. Nah, tahu mengoloi Bu? Tamu itu kayak raja.
tak boleh dia bergerak di tempat duduknya, disiapkan semua. Itu daerah Mandeling, Tapanuli, Raja, nanti Mora, Anak Boru, Manalai, itu dibedakan. Kenapa? Penghormatan dia, moranya di kampung itu. Penghormatan dia, moranya orang terhormat. Itulah adabnya itu. Kalau sekarang cuci tangan awak, satu cuci tangan sama mertua awak. Lauknya satu piring. Tengok-tengok, kau kepala tu ekor ya. Tengok-tengok orang tu. Kan? Makanya iya, begitu diambil tarik-tarian, mana ini tarik-tarian jadinya. Hormati. Kita bukan mewahnya Bu, tapi merasa dihargai. Kadang-kadang ibu-ibu ini kalau dia singgah tempat kawannya mengharap itu memang. Singgahlah kita kemana ke sana makan siang. Ya, rupanya datang enggak ada tanda-tanda kehidupan. Asik aku aja, Mbak. Nisap kali kenapa? Gembung lagi gini ya si aku ya. Enggak jelas kawan kau bilang jelas. Iya, jelas pelitnya. Oh, makanya kayak gini. Makanya saya paling sedih Bu, kalau dibilang Mandeling paling pelit, sakit kali hati. Betul, Jawa pun banyak yang pelit, Jawa banyak. Biar puas aku, biar puas. Jawa, Padang, berserak, Padang, berserak. Apalagi Melayu, berserak banyak. Jangan takut bertamu, ya, terima tamu itu dengan baik. Kenapa? Ketika orang pulang dari bertamu, minta doa. Yang ketiga Bapak, sampaikan dia sampai pulang, melihat dia merasa dihargai. Inilah Muhammad orang dulu Bu. Sampai ke pintu pagar, awak iringi dia. Sampai pulang, tetap awak lihat dia. Selamatkah dia, pulangkah dia. Dia merasa pengen mohon maaf, dihargai ketika pulang dari rumah kita. Kita tidak. Begitu pulang, kulpam. Rupanya. Tapi kita pun Bu, syarat bertamu ada batasnya. Kata Nabi 3 hari. Jangan lewat dari 3 hari. Kenapa? Karena lewat dari 3 hari bukan jadi ibadah bagi yang punya rumah. Jadi upatan. Nggak balik-balik kawan ini. Lakinya, anaknya 3, keponakannya 1. 7 di rumah itu. Kapan balik? Nggak tahu, enak kali di Medan ini. Allahu Akbar. Enak sama kau, aku yang cengap-cengap di sini kata dia. Pahamlah kita, 3 hari pulang. Ya? Nah, itulah 3 apa alasannya Ibrahim sebagai digelar Khalilullah. Menarik. Pertama tadi adalah ikhtartu amrallah min ghairi amri. Aku selalu memilih pilihan Allah daripada pilihan yang lain. Yang kedua, wa ma ihtamamtu bima takaffalallah. Aku tak pernah resah atas ketentuan rezeki yang sudah Allah berikan. Yang ketiga, wa ma ta'assaitu wa ma taghaddaitu illa ma'ad dhaib. Aku tak pernah makan siang, aku tak pernah makan malam kalau tidak mendatangkan orang makan bersamaku. Itulah kelebihan Ibrahim sebagai gelar Khalilullah. Ngaji bareng di TVRI? Lu Pandung tuh. Ngaji bareng di TVRI? Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Jazakumullah khair. Untuk pemirsa yang ada di rumah, boleh terhubung di line interaktif kita di 081161000386. Kita ulangi di 081161000386. Sembari menunggu pemirsa yang ada di rumah, ibu-ibu yang di studio ada yang mau bertanya, silakan. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan-jalan ke kota Prapat. Cakep. Tidak lupa membeli tomat. Cakep. Kalau kita umat Nabi Muhammad, jawab salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Al-Ahwanul Arabi, nama saya Fauzia Badres. Pertanyaan saya adalah, Bapak Ustadz yang kami muliakan, apakah mensteril kucing haram ataukah halal? Demikian pertanyaan saya, mohon dijawab. Balam bukan sembarang balam, balam hinggap di pohon selasi, salam bukan sembarang salam. Kami ingin berterima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya di luar topik nih Ustadz ya, Masya Allah. Kemudian yang kedua, kami persilahkan dari Majelis Ta'lim Raudatul Hasanah. Ada? Silakan Bu. Terima Kita kasih tampung dulu, Ustaz. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Raudatul Rahmah Kota Binjai. Saya Ibu Junaidah. Di sini ingin menanyakan kepada Ustadz tadi mengenai yang disampaikan tadi tentang Nabi Ibrahim.
Sebagaimana tadi Ustadz sampaikan, bahwa Nabi Ibrahim ini ayahnya itu seorang pembuat patung. Tapi dia Masya Allah, jadi manusia yang luar biasa. Kemudian dia juga sukses mendidik anaknya, yaitu Nabi Ismail, di mana ketika Nabi Ibrahim menyampaikan bahwa anaknya akan dikorbankan, anaknya dengan ikhlas menerima apa yang disampaikan ayahnya. Siap. Ustadz, nah di sini saya terutama di sini ingin menanyakan, meminta sekaligus kepada Ustadz tips-tips mendidik anak yang baik. Siap, bagus. Karena Mantap. kadang-kadang orang tua laki-laki sudah bagus, Siap. ibunya juga sudah bagus, tapi anaknya Masya Allah Ustadz. Iya, Jadi di sini kami minta tips mendidik anak Terima kasih. supaya menjadi anak yang berakhlakul Ya, terima karimah. kasih, Bu. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum Ada warahmatullahi sambungan telepon? wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana, Bu? Dari Pak Daus, Pak. Di Medan. Ulangi, Bu, dengan Pak Daus di mana, Pak? Di Medan. Ya, silakan, Pak. RI. Mau tanya Pak Ustadz, tapi di lain tema Pak Ustadz boleh? Mau nanya, Pak? Silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, amalan-amalan apa yang kita akan mendapat perlindungan Allah dan kasih sayang Allah Pak Ustadz? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, 3 pertanyaan, jawab Ustaz. Insyaallah. Apa hukum mensterilkan kucing? Ya. Ulama sependapat ada 2 hukum. Pertama, mubah, boleh. Kenapa? Jika merawatnya sesuai dengan syariat, tidak menyiksa, tidak membatasi populasinya, tidak menggantung haknya, tetap kita perhatikan, diperbolehkan. Tapi ketika dia itu seperti menyiksa, seperti dia tertekan, bisa jadi haram. Kenapa? Karena di tangan kitalah nyawa kucing itu terancam. Jadi kucing itu diperbolehkan, bahkan kesayangan Abu Hurairah. Kenapa? Karena salah satu cara dia menunjukkan sayangnya kepada hewan, melindungi kucing. Tapi ketika kucing itu tak bisa kita lindungi dengan cara kita, bisa hukumnya haram. Makanya 2 hukumnya. Bisa dijaga dengan baik, dirawat dengan baik, dimandikan, dikasih makan, dikasih jantannya, dikasih kandangnya yang bersih, waktunya dia makan dikasih, waktu bebas dia dikeluarkan, boleh, mubah. Nah, tapi ketika kita siksa dia, kita rawat, kita buat kandangnya, tapi kita kasih makan, mati dia, terancam nyawanya di tangan kita, sumber dosanya adalah kita. Itu dia. Jadi yang pecinta kucing silahkan. Walaupun ada sebagian orang sekarang aneh, karena kucing itu katanya adalah boleh dan bersih, bahkan dianggapnya juga kotoran ikut bersih. Tidak, kotoran itu tetap najis, walaupun fisik kucingnya bersih. Itu sependapat ulama. Yang kedua, apa amalan tips mendidik anak? Saya termaksud memang basic saya juga, Bu. Saya alumni pendidikan Islam. Salah satu kitab yang pernah saya baca, nama kitabnya Tarbiyatul Aulad, Abdul Alwan penulisnya. Kata beliau pertama, at-taksir. Apa makna taksir? Jangan ada sedikit pun tersisa waktu kita memperhatikan dia. Jangan cuek. Ini kan qasir artinya pendek, ringkas. Jadi taksir artinya apa? Jangan cuek. Sekarang Muhammad, gara-gara handphone ini banyak kita cuek. Itulah bedanya orang dulu dengan orang sekarang. Orang dulu, Bu, setiap anaknya pulang sekolah, mana bukumu? Ranking berapa kau? Juara berapa kau? Berapa pontenmu? Siapa gurumu? Maka anak itu merasa dia ada tanggung jawabnya pulang dari sekolah. Karena ditanya orang tuanya. Sekarang tidak. Asalkan dijemput oleh supirnya, masuk ke kamar, tidur, selesai tugas kita. Padahal kita tak tahu perhatian dari kita dibutuhkannya. Yang kedua, Pak, ini pula, jaga lisan setiap emosi. Saya jujur Bapak Ibu, mau saya ceritakan. Macam mana pun bandalnya anak itu, ada masanya berkembang yang tidak saatnya kita tahu. Saya waktu pesantren tak yakin orang, Muhammad Ustaz Jarod. Kalau dengan orang saya ceramah sekarang, kawan-kawan sekolah, nggak yakin orang tuh. Kenapa? Tahu orang tuh. Ustaz Abdil. Dulu anak-anak dulu ini nggak ada pandainya itu. Tapi Allah lebih tahu bagaimana perpengalaman kita besok. Makanya sebodoh-bodoh pun anak, apa kata ulama, adalah jadikan al-kalamu ad-du'a. Jadikan setiap emosimu yang keluar dari lisanmu adalah doa. Ya Allah nak, kok lambat nak ya? Ya Allah rajin belajar nak ya. Cuman orang tuh sekarang terbalik.
kata-katanya menyudutkan. Ya Allah, memang pau kali lah kau memang, ya Allah. Yang paling sakit hatiku Ustaz Jarod, mohon maaf, kalau baik anaknya pasti gara-gara mamanya. Kalau dia buruk anaknya pasti asal ayahnya. Juara berapa kau? Juara 1. Anak bunda, anak bunda, anak bunda, anak bunda. Tapi kalau anaknya bodoh, payah nangkap, kau juara? Enggak juara. Memang ayahmu pas kayak kau, pas. Bodoh-bodohnya pun dulu pas kayak kau. SD enggak naik sekali, dia tahu kau. Jadi saya termaksud yang saya dapatkan ini. Mohon maaf Ustaz, saya bilang sama mama saya, tengok nanti TVRI Mak, live anak mama ini ceramah. Nah, apa maksudnya Bu? Karena setiap waktu gadis dia pengen dapat dia anaknya Ustaz. Mohon maaf, sampai dari dulu, alhamdulillah dikabulkan Allah anaknya. Tak tahu awak doa siapa yang makbul. Dari mana saya tahu? Kawan-kawan gadis dia. Asalkan saya jumpa dengan kawan-kawan mama saya di kampung, terkabul doa mamamu Ampi. Kenapa? Saya Ustaz, kok di kampung Ampi nama saya bukan Abdil. Kenapa Ampi? Anak muda film India. Karena kita pecinta India bukan? Apa? Jadi kau jumpa, paslah doa mamamu. Kenapa? Dulu mamamu asalkan apa? Pengen aku dapatku anak Ustaz. Jadi Ustaz disekolahkan. Tapi ada usaha Bu, sekolahkan pesantren, sekolahkan agama. Yang ketiga, jangan takut berjuang setiap apapun yang kita rasakan. Ya, saya alhamdulillah bukan kaya Bu. Mama saya orang biasa, ayah saya juga orang biasa. Tapi anaknya dilahirkannya semua sekolah bukan karena kayanya, tapi gigi orang tuanya menyekolahkannya. Ingatlah ceramah saya ini Bu, rezeki yang tak terputus salah satunya menyekolahkan anak. Kenapa? Karena dia berjuang fisabilillah, Allah buka jalannya. Orang sekarang terbalik. Oh makku dulu tak berganti bajunya, tak berganti jilbabnya, tak berganti pakaiannya, asalkan dipikirkannya sekolah anak-anaknya. Tapi sekarang terbalik. Orang tuanya tinggi-tinggi gayanya. Handphone, paket nggak boleh berhenti. Kereta juga ganti-ganti. Bahkan apa salahnya kita Bu? Kita nganter anak naik mobil, hak gurunya tak kita kasih. Makanya nggak berkah ilmu itu. Naik mobil, orang tuanya, tenten, 2 bulan nggak bayar SPP. Guru ini, kalau belum bayar kau kan, mau dicekikkannya di situ. Kalau dulu, tahan tak berganti bajunya, tahan tak ditahannya selera makannya, tahan tak dibangunnya rumahnya, asalkan uang sekolah anaknya dibayarkannya. Ada rasa tanggung jawab. Kenapa? Kalau ada rasa tanggung jawab, berkah itu pasti ada. Yang terakhir Bu, apa maknanya? Itulah doa Ibrahim. Sederhana. Ibrahim 83 tahun dalam riwayat belum diberikan Allah anak. Tapi doanya, Rabbi habli hukman wa alhiqni bisalihin. Surah Asy-Syu'ara ayat 83. Ya Allah, jadikan aku makhluk yang soleh, makhluk yang berilmu, masukkan aku golongan orang yang soleh. Apa maknanya? Ibrahim berdoa menjadi orang tua yang soleh, baru minta anak yang soleh. Di surah Saffah ayat 100, Ibrahim meminta, Rabbi habli minas solihin. Baru dia minta anak soleh. Itulah jawabannya, mudah-mudahan bisa terjawab. Ibu-ibu ada yang bertanya lagi? Ada 3 menit lagi nih. Silakan cepat Bu. To the point. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Masya Allah kalau kita mencontoh kehidupan Ibrahim ini. Iya. Jadi Ustaz, Nabi Ibrahim ini punya istri 2 Ustaz. Satu Siti Sarah, satu Siti Hajar. Kami kepingin juga jadi sosok seperti itu. Gitu. Tapi bukan berarti kami kepingin suami kami istrinya 2. Tidak Ustaz. Mana ya? Artinya kami minta Ustadz sampaikanlah kelebihan-kelebihan dari Siti Sarah dan Siti Hajar. Insya Allah pulang dari sini ada yang kami amalkan dari sosok wanita yang soleha tersebut. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada waktu lebih kurang 2 menit lagi Ustaz, sekaligus close statement. Silakan. Salah satu sifat Siti Sarah itu orangnya selalu mendukung kegiatan dakwah Nabi. Nah, kan? Kemana Ibrahim berdakwah dia dampingi. Nah, kelemahannya kecemburuan dia tinggi ketika hajat tak tercapai. Memang sifat perempuan. Al-mar'atu kal mir'ah. Perempuan itu seperti kaca. Ketika tergores akan teringat. Di mana dia mengajukan itu? Ketika dia merasa tak ada harapan punya anak, dia tawarkan Ibrahim menikah dengan Siti Hajar. Tapi ketika Siti Hajar hamil melahirkan Ismail, kecemburuan dia tinggi. Bahkan dia bernajar, kalau nampakku Siti Hajar akan kupotong 2 bagian anggota tubuhnya. Disitulah asalnya perempuan itu dikhitan dan ditindih sebagai bayar najar Siti Sarah. Yang kedua, apa sifat Siti Hajar? Orangnya tangguh. Perhatikan Bu, dari Mesir dibawa ke Palestina. Di Palestina dinikahi oleh Ibrahim. Begitu Siti Hajar
menikah dengan Ibrahim, punya anak Ismail, cemburu Siti Sarah. Diasingkan lagi Siti Hajar ke Mekah yang tak tanda siapa-siapa, tak ada orang lain. Maksudnya apa? Dia mandiri, tak sepenuhnya berpangku tangan kepada suami. Walau ya, tengok, bukan sama mereka, Bu. Ibrahim di Palestina, Siti Hajar di Mekah. Bayangkan jarak jauhnya. Makanya Ibrahim itu meninggalnya di Palestina. Yang tapaknya itu makam Ibrahim, bukan makamnya. Itu tapak kakinya ketika bangun Ka'bah. Jangan menganggap makam Ibrahim di sana. Makam Ibrahim di Palestina bagian barat. Itulah dia. Kenapa? Di sana wahir wafatnya. Apa yang kita maksud? Bahwa kalau pengen kayak Siti Hajar, rela berjuang. Jangan manja. Kadang-kadang kalau nggak ada suami, bang, biarkan. Mau jauh kau silahkan. Makanya kalau ibu minta sama suami, nggak dikasih. Biarkan. Ibu punya Allah. Dengan syarat minta depan suami. Ya Allah, udah aku minta sama suamiku nggak dikasihnya. Sekarang bukakan hatinya. Kalau tidak, cabut saja nyawanya. Insya Allah. Kalau nggak dikasihnya bahaya. Ustaz, kita habis Ustaz. Silakan Ustaz, close statement Ustaz. Ada 1 menit Ustaz, silakan. Salah satu bahasa yang ingin saya ingatkan adalah jadilah orang tua seperti Ibrahim mendidik anak dengan ketaatan. Jadilah dia seperti suami yang tidak pernah resah mendidik istri dengan ketaatan. Jadilah dia ketaatan kepada Allah dengan 3 hal yang tak merugikan. Percaya ikhtiar dari Allah, percaya setiap rezeki yang diberikan, menghormati tamu tanpa membandingkan. Insya Allah, kalau Allah mengakui Ibrahim sebagai hambanya, kita belum diakui, maka minimal mencontoh apa yang dilakukan Ibrahim, minimal kita dapat sebagai hamba Allah yang dicintainya. Maka ada petua sedikit saja. Hunaka ma yus'idun nasa fa'ina ma zahaba, wa hunaka ma yus'idun nasa ija jahaba. Kalau bisa, di mana kau hadir, orang bahagia kehadiranmu. Jangan sampai kepergianmu, baru orang bahagia atas kepergianmu. Hadir kita kemari, ikut orang bahagia. Jangan sampai udah nggak ada kita, baru orang bahagia. Udah meninggal waktu, cocok kali lah ya Allah, pelit kali itu. Itulah dia. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, syukran, jazakumullah khair kepada Ustaz yang telah memberikan materi kepada kita. Kurang Bu ya. InsyaAllah undang Ustaz kita lagi insyaAllah ya Bu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kepada Allah kami mohon ampun. Mari kita tutup majelis ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirnya saya Ibnu Jarud Jauhari bersama dengan tuan guru kita dan seluruh kerabat kerja mohon undur diri dari hadapan kita semua. Ila liqa ma'asalamah wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah. Rabbal